Sahabat Excellent Sales, pernahkah Anda berada dalam suatu situasi atau kondisi di mana Anda memiliki begitu banyak database? Tetapi, dalam menjalankan aktivitas penjualan Anda, ternyata rasio closing Anda begitu rendah. Apakah gerangan yang terjadi? Yuk, kita temukan jawabannya. Oke, sahabat Excellent Sales, berjumpa bersama saya, Adriano Giovanni. Dalam perjumpaan kali ini, kita akan bicara tentang satu situasi dan kondisi di mana Anda, sebagai seorang penjual, memiliki banyak sekali database. Source database yang banyak, jumlah database yang banyak, tetapi, ini ada tetapinya nih, rasio closing Anda begitu rendah. Sahabat Excellent Sales, ini sering terjadi karena kita sebagai seorang sales tidak melakukan kualifikasi database. Kenapa ini penting? Suatu kondisi mengkualifikasi database adalah di mana ketika kita memilah dan memilih dari database-database yang ada, dari database yang banyak kita miliki tersebut, hanya database-database potensial yang kita tindak lanjuti. Artinya, tidak semua database yang masuk, lalu kita follow up, itu betul-betul diujungi, itu menghasilkan seperti yang diharapkan. Karena ada database yang tidak potensial, dan tentu saja ada database yang potensial. Oke, lalu faktor-faktor apa saja yang menjadi kriteria agar database-database yang Anda miliki itu memenuhi syarat untuk dikatakan database yang potensial? Ada 4 kriteria yang bisa sahabat-sahabat Excellent Sales gunakan. Yang pertama adalah budget. Apakah database kita tersebut memiliki kemampuan daya beli atau memiliki budget yang sesuai dengan harga produk yang kita jual? Tentu tergantung ya, ini kembali kepada Anda, apa produk yang Anda jual, harganya berapa, baru dari situ Anda bisa tahu siapakah gerangan yang menjadi potensial target market untuk range produk yang Anda jual tersebut. Karena ada seseorang yang berminat atas produk Anda dan mengatakan, wah, produk Anda keren, tetapi tidak memiliki daya beli, tidak memiliki kemampuan budget yang sesuai. Ya, jadi B, yang pertama adalah budget. Lalu yang kedua adalah A. A adalah akronim dari authority atau otoritas. Dalam hal ini adalah memiliki kemampuan untuk memutuskan pembelian. Artinya apakah dia decision maker-nya? Jadi kalau dalam konteks individu atau dalam rumah tangga, kadang-kadang kan ada yang menjadi decision maker itu adalah suaminya untuk kategori produk tertentu. Tetapi untuk kategori produk yang lain bisa jadi istrinya yang menjadi decision maker-nya. Biasanya produk-produk seperti kulkas, mesin cuci, itu decision maker-nya adalah istrinya. Bisa saja yang memiliki budgetnya, yang membayar adalah sang suami. Tetapi yang memutuskan saya mau merek apa, yang mana, otoritasnya ada di istri. Atau dalam konteks B2B, siapakah gerangan yang akan menjadi decision maker-nya, yang memiliki authority-nya tadi? Mungkin kita meng-approach kepada orang yang tidak memiliki decision maker, atau tidak menjadi decision maker. Ya, mungkin dia di level staff-nya, mungkin dia hanya bisa menjadi si influencer-nya saja. Yang decision maker-nya bisa jadi senior manager-nya atau vice president-nya, itu authority. Lalu yang berikutnya, need. Adanya kebutuhan. Jadi ketika kita punya database tersebut katakanlah usia-usia 20 tahun, lalu belum menikah. Sementara produk kita adalah produk untuk bayi.
ya kan? Si penggunanya bayi, decision maker-nya orang tuanya. Apakah ayahnya atau ibunya? Maka database yang misalnya anak kuliahan atau fresh graduate baru lulus, itu bukan menjadi database target market yang potensial. Dan yang terakhir adalah T. Jadi tadi ya, B-nya adalah budget, A-nya adalah authority, lalu ada N, need, dan yang terakhir adalah T. T adalah timeline. Apakah ada urgency untuk segera memutuskan pembelian atas produk Anda? Karena tiap produk punya urgensinya masing-masing. Misalnya, contohnya, kalau saya tanya ke Anda, produk seperti baju koko atau sarung, biasanya dia peak momennya kapan? Biasanya orang akan mengatakan, oh itu menjelang hari masuk bulan Ramadan atau menjelang Idul Fitri. Wah, di situ pembelian sarung, baju koko meningkat lebih tinggi dibandingkan bulan-bulan sebelumnya contohnya. Jadi ada situasi-situasi di mana orang merasa lebih urgent untuk membeli produk-produk tertentu, atau alat-alat tulis, ya, buku dan alat tulis lainnya, pulpen, pensil, biasanya di tahun ajaran baru. Nah, itu urgensinya orang lebih tinggi. Nah, setiap produk itu punya cycle-nya masing-masing. So, sahabat-sahabat, kesimpulannya, pastikan kalau di episode sebelumnya kita pernah bicara tentang bagaimana mengumpulkan sebanyak-banyaknya database, maka tugas berikutnya adalah bagaimana memastikan hanya menindaklanjuti database-database yang potensial. Tentu ya ini nggak saklek-saklek amat. Ada rentang-rentang di mana kita anggap dia sebetulnya belum potensial, tetapi kita melihat ada celah untuk mendapatkan opportunity yang lain. Dia menjadi jembatan untuk kita bisa mengenal orang yang potensial. Bisa kita lakukan. Tetapi menganggap semua database memiliki nilai yang sama juga sesuatu yang tidak produktif nanti ujungnya. Sekali lagi sahabat-sahabat, pastikan setelah database dikumpulkan sebanyak-banyaknya, dikualifikasi untuk ditemukan database yang potensial, setelah itu baru masukkan ke dalam proses aktivitas penjualan Anda. Oke, sahabat-sahabat, pastikan buat Anda-Anda yang baru pertama kali bersama saya, Adriano Giovanni dari Peak Performa Indonesia, yuk, subscribe channel ini, lalu pastikan tekan like, dan juga terus tonton konten-konten seputaran sales, leadership, dan communication. Terima kasih sahabat-sahabat, sampai berjumpa lagi, saya Adriano Giovanni.